Selamat siang, Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi dalam seri webinar PBJP dan audit. Ya, hari ini agenda besarnya adalah ya, aspek hukum dan strategi menghadapi auditor. Ini memang judulnya dari PKN ini, auditor ini musuh nih harus dihadapi nih. Ya, oke. Agenda yang saya rancang ya, sebetulnya saya persempit jadi dua lah ya. Sekilas audit dan aspek hukum PBJ, kemudian baru kita bahas strategi menghadapi audit ya. Oke, pertama sekilas audit ya, seperti sudah dibahas kemarin, siapa sih auditor? Bisa BPK, bisa APIP. BPK itu lebih kepada sebetulnya akuntabilitas ya. Nah, APIP dibanding di samping akuntabilitas juga adalah early warning ya. Jadi akuntabilitas dan early warning ya supaya aman dalam pandangan pihak luar gitu ya. Oke. Nah, siapa sih APH? Seperti dibahas kemarin ada polisi ya, ada jaksa, ada KPK. Ini terkait dengan pidana khusus, terkait dengan TPK. Ya. Terkait dengan lain-lain PBJ ternyata ada lagi namanya Komisi Persaingan Usaha ya. Tetap dia menjadi aparat hukum karena pelanggarannya menjadi pelanggaran undang-undang persaingan usaha ya. Nah, kemudian auditor itu seperti dibahas kemarin ya, sebetulnya terkait dengan PBJ banyak sekali jenis audit yang dilaksanakan dan belum tentu itu audit PBJ sebetulnya ya. Ada keuangan, kinerja dan seterusnya. Kemarin dibahas juga ada probity, ya, post audit dan seterusnya. Itu sambil jalan-jalan kita bahas lah ya. Nah, ini sebetulnya kita akan bahas ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara aspek hukum, pengadaan Barjas ya dikaitkan dengan semua tahapan PBJ dari persiapan ya, penetapan Barjas, tanda tangan dan seterusnya ya. Pada saat perencanaan sampai persiapan ya, sampai menjadi kontrak gitu kan, itu paling tidak mulailah di sana masuk ranah administrasi negara ya. Jadi menyusun anggaran itu, menyusun DIPA DPA, menyusun RUP ya, kemudian bikin spek HPS buat dokumen pengadaan ya, menyatakan menang. Nah, sampai situ adalah sebetulnya wilayah administrasi negara. Kalaupun ada masalah, nanti gugatnya kemana? Gugatnya ke PT UN, ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Tapi nggak mungkin, dimungkinkan juga, ya, ada menjadi kasus perdatanya, ya, kalau terkait dengan kontraktual nantinya. Nah, ketika sudah mulai tanda kontrak, maka muncullah ya menjadi aspek hukum perdata. Ya, jadi hubungan dua belah pihak antara negara dengan supplier ya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak sampai selesai dengan kontrak. Maka muncullah hukum perdata. Di mana kalau ada kasus adanya di pengadilan negeri ya. Oke. Nah, kemudian kalau ini dari sekian banyak tadi ya urusan PBJ dari mulai perencanaan sampai kontrak, kalau ternyata ada kerugian negaranya pada aspek ya yang melawan hukum dan kesengajaan, mens rea, maka masuklah ranah pidana. Jadi secara hukum PBJ itu bisa masuk sebagai ranah administrasi ya kalau belum melibatkan para pihak ya, belum ada kontraktual. Setelah ada kontraktual, maka masuk hukum perdata. Nah, pelanggaran hukum dari semua tahapan tadi, kalau misalnya terkait dengan kerugian negara yang disengaja, maka bisa masuk pada aspek pidana. Ya. Termasuk masalah tender, ini ya, tender yang direkayasa dan lain-lain, itu bisa masuk sebagai tadi undang-undang di persaingan usaha. Paling tidak ada ya 4 besar lah aspek hukum yang bisa masuk dalam PBJ. Nah, kalau terkait dengan pidana, tadi kan kalau bahasa kita kan aspek hukum PBJ dan strategi menghadapi auditor. Seringkali sebenarnya yang menjadi benak kita adalah ini, yang di benak kita adalah gimana jangan sampai PBJ ini menjadi kasus pidana. Jangan sampai PBJ ini menjadi temuannya auditor gitu kan. Maka harus paham sedikit bahwa ternyata di Undang-Undang Tipikor itu ada paling tidak 7 besar ya jenis korupsi. Dan yang namanya kerugian negara itu hanya ada di pasal 2 dan 3. Pasal-pasal lainnya ya itu sebetulnya tidak melulu pada kerugian negara ya.
nggak ada kerugian negara pun kalau ada suap penyuap, ya, ada pemberian angpau, penggelapan dalam jabatan, ya, ada meres-meres, gratifikasi, itu juga menjadi bagian daripada pidana. Ya. Nah, yang jarang menjadi apa namanya sasaran ini benturan kepentingan dalam pengadaan, ya, itu ada di pasal 12 huruf I. Ini sudah juga merupakan korupsi ini, meskipun nggak ada kerugian negaranya. Ini yang berat juga nih kalau diterapkan, ya. Oke. Nah, terkait dengan apa namanya masalah hukum bagi pelaku pengadaan, maka tadi karena kata orang pelaku pengadaan itu kaki kanan sudah ada di pengadilan, gitu kan, kaki kiri sudah ada di penjara, maka kasihan, ya. Oleh karena itu memang pemerintah perlu melindungi, ya. Nah, maka di PP 16 itu diberi, ya, state bahwa pemerintah negara wajib melayani pemberian hukum kepada para pelaku pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pada terkait dengan putusan pengadilan, ya. Ya, sebentar ya, suasana hujan deras Bapak Ibu, jadi agak. Halo Mutiara, suaranya dengar nggak? Halo Mutiara? Halo? Halo Mutiara? Suara saya masih kedengaran nggak? Halo, Mbak Mutiara? Halo? 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 Ya, terdengar Pak, jelas suaranya. Sorry. Karena di sini hujan besar, jadi takut kedengaran. Saya pastiin. Oke, ya. Nah, iya, jelas. ini yang kita akan bahas panjang nih, masalah esensi dari strategi menghadapi auditor sama APH. Kita lihat Bapak Ibu semua, PBJ itu dari mulai perencanaan sampai dengan pembayaran bahkan, ya. Nah, dalam semua tahapan itu ada muncul sebelum kejadian disebut dengan resiko PBJ, ya. Kalau sudah kejadian itu masalah PBJ. Ini semua sebetulnya adalah, ya, ranahnya pelaku PBJ. Oke. Nah, kalau kita bicara di tahun anggaran, misalnya tahun anggaran 2020, ya, nah, permasalahan bukan hanya terjadi tahun anggaran 2020, bisa sejak 2019 saat perencanaan persiapan dan seterusnya, bahkan sampai 2021 sampai pemeliharaan dan seterusnya, ya kan? Nah, ini yang hitam ini adalah sebetulnya kita bicara barang yang sama, yaitu apa? Pelanggaran-pelanggaran permasalahan yang dilaksanakan oleh pelaku di tahapan perencanaan, persiapan, ya, kemudian pemilihan, ya, pelaksanaan sampai dengan pembayaran, gitu ya, yang berakibat pada tujuan PBJ yang tercapai. Inilah semuanya di sini nih. Coba beda nama-nama, bagi pelaku disebut dengan resiko atau masalah. Bagi auditor namanya temuan, gitu kan? Bagi APH namanya kasus. Nah, berarti kalau kita bicara esensi daripada menghadapi auditor dan APH adalah apa? Kita mesti membangun manajemen resiko, ya. Kemudian kalau sampai terjadi masalah perlu menjustifikasi permasalahan tadi, sehingga bagi auditor itu tidak menjadi temuan atau temuan karena ada justifikasi. Nah, jadi kira-kira konsep berpikir seperti itu, ya. Jadi APIP mau BPK mau APH datang bisa kapanpun, pada intinya adalah mencari ini, ya. Kalau dia post audit berarti mencari yang sudah terjadi. Kalau dia ongoing, maka yang dia cari adalah, ya, resiko-resiko jangan sampai terjadi, atau kalaupun sampai terjadi risikonya jangan sampai punya akibat. Tapi sebetulnya pada
hal yang sama, ya, view-nya sama. Ya. Maka lihat nih, apa sih yang menjadi tujuan sebetulnya? Ya, apa yang menjadi tujuan auditor dan APH? Ya, tujuan mereka adalah untuk menemukan apa yang menjadi masalah PBJ. Oke? Nah, kalau APH berarti apa? Tujuan mereka adalah menemukan apa yang menjadi kasus ya hukum. Nah, kapan mereka datang? Gitu kan? Ya terserah mereka. Intinya tergantung pada ya penugasan yang informasi yang mereka dapat kan. Oh, ternyata ada indikasi masalah di sini gitu. Nah, berarti strateginya kapan? Sama. Jadi kalau bicara manajemen pelaku PBJ, apa strateginya? Strategi Bapak Ibu adalah jangan sampai terjadi masalah. Ya, kalaupun ada masalah dijustifikasi dengan ya apa justifikasinya, apa diskresinya gitu kan. Nah, kapan kita melaksanakan strategi menghadapi ya? Sejak PBJ dilaksanakan sudah melaksanakan strategi itu ya. Jadi jangan bayangkan bahwa strategi itu adalah strategi mensembunyikan masalah. Ini yang menjadi kadang-kadang menjadi apa namanya? Menjadi hal yang kurang pas. Jadi strategi itu dipandangnya adalah strategi menyembunyikan masalah atau menutupi masalah supaya tidak ketemu. Nah, sebenarnya kan intinya adalah sebenarnya menutupi ya bangkai yang ujungnya ketemu juga, toh. Nah, oleh siapa strategi itu? Oleh manajemen dalam konteks tadi kan jangan sampai muncul masalah ya. Oleh auditor dalam rangka membuktikan karena toh pada di dasarnya semuanya sama kan, semuanya adalah pada tujuan PBJ ya. Apa dan bagaimana? Nah, jadi apa dan bagaimana berarti kita bicara nanti adalah apa saja yang ada di tahapan perencanaan, persiapan, gimana untuk disiapkan, minimal justifikasi dan seterusnya. Sehingga APIP ya tanpa temuan atau temuan dengan justifikasi, BPK menyatakan tanpa temuan, tanpa ada kasus karena semuanya sudah di-clearkan ya. Jadi esensi strategi menghadapi auditor adalah sepertinya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu tadi kita bahas bahwa apa sih tujuan audit? Ya, sudah dibahas panjang lebar kemarin adalah baik dari sisi PBJ namanya value for money, dari si audit namanya 3E, sama lah itu ya. Intinya audit yang efektif, efisien dan seterusnya tanpa dikotomi ya. Nah, kira-kira kalau sudah kita bicara konsep tadi value for money yang menjadi dasar pola pikir utama ya, yang menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah kemudian value for money tadi menjadi kerugian negara. Itu ditanyakan juga di case kemarin kan. Nah, di mana sih hubungannya? Kita lihat nih. Kalau ini adalah temuan audit, ya, maka sebetulnya temuan audit yang perlu kita hindari adalah jangan sampai auditor menemukan temuan audit yang akibatnya adalah tidak value for money. Berarti tujuan PBJ harus tercapai. Berarti apa? Kalau dari sisi tadi ya 6 tepat berarti apa sih PBJ yang tidak value for money? Yang over quality, under quality, over volume, under volume dan seterusnya. Ya. Nah, itulah temuan utama. Memang yang lain ada temuan audit, penyimpangan PBJ mungkin yang tidak berakibat pada value for money. Itu hanya temuan administratif. Nah, dalam kasus kita ini menurut saya itu nggak perlu strategi lah, ibaratnya namanya administratif, kadang-kadang kelalaian administratif itu diperbaiki aja. Jadi kalau kita bicara prioritas, yang perlu kita fokuskan berarti adalah temuannya auditor yang arahnya adalah tidak value for money. Kenapa kita fokus ke sana? Karena sesuatu yang tidak value for money itu irisan besar ya, hubungan dekat dengan ada unsur kerugian negara ketika dia melawan hukum. Ya, apalagi kalau ada kesengajaan, ada niat buat jahat, maka masuklah kasus pidana. Nah, jadi kira-kira begitu pola pikirnya, ya. Kalau manajemen tidak pengen ada kasus pidana, yang paling gampang hindari kerugian negara. Oke? Nah, kalau pengen nggak ada kerugian negara, berarti apa? Pastikan PBJ-nya value for money selesai. Berarti esensinya kan seperti bahas kemarin bahwa strategi menghindari temuan itu atau menghindari kasus
adalah bagaimana supaya PBJ kita itu betul-betul efektif dan efisien. Jadi arahnya ke sana, makanya betul sekali dalam 2016 itu arahnya adalah ya tujuan PBJ itu utama sebetulnya di samping sekedar administratif prosedural ya. Jadi auditor pun perlu mulai bergeser ini ya paradigmanya. Jadi bukan hanya pada compliance itu aturan semata-mata ya, tapi dibalik sekarang pola pikirnya. Larikan dulu kepada hal-hal yang tidak value for money, baru cari apa pelanggarannya. Kalau pelanggaran terjadi tapi sebetulnya masih value for money ya, jangan-jangan mungkin aturannya yang masih kurang tepat gitu. Jadi karena kalau kita pikir sekarang banyak aturan-aturan juga ya dibangun ya tidak berbasis pada tujuan. Jadi kalau yang bagus kan harusnya tujuan dulu clear, kemudian risk base, buat pengendalian, baru dilegalisasi dalam aturan. Kadang-kadang banyak aturan dibuat, ya fokusnya hanya pada di sini ada kemungkinan masalah ngatur orang, gitu kan, dengan asumsi orangnya adalah ya, penjahat semua. Akhirnya apa? Hal-hal yang kecil-kecil pun diatur ya nggak perlu diatur. Akhirnya ketika terjadi pelanggaran pun itu keniscayaan pasti dilanggar karena nggak boleh dilaksanakan. Nah akhirnya kadang-kadang fokus auditor ke sana, ternyata pelanggaran, toh juga nggak berakibat apa-apa. Jadi mestinya kita mulai bergeser, ya auditor pun harus arah kepada esensinya adalah tujuan pengadaan. Oke. Nah, ya jadi tadi apa sih teman audit itu? Harus jelas logika berpikir kemarin ya. Harus ada penyimpangan di sini, ya. Ini risikonya, risiko. Kalau versinya manajemen risiko harus punya akibat, harus punya sebab, karena nanti akan direkomendasikan. Nah, kita akan bahas nanti ini, tidak semua penyimpangan PBJ punya akibat. Akibat apa? Akibat terutama tadi value for money. Jadi nanti karena ini terjadi, maka muncullah kasus PBJ kalau ada kesengajaan. Jadi kita harus sama-sama paham bahwa auditor mesti menyimpulkan penyimpangannya apa terbukti, akibatnya terbukti, sebabnya terbukti, baru kemudian buat saran. Ya, ketika ada kasus kecurangan, maka infonya menjadi seperti ini. Jadi sebetulnya ini masih pada konsep yang sama seperti ini, hanya pada cara yang berbeda. Ya, jadi kalau dilihat-lihat itu antara what, who, ya, where, when, why, how much, itu sebetulnya logika yang sama dengan sebab akibat yang ada dalam unsur temuannya auditor. Ya. Nah, kemudian tadi temuan audit atau kasus hukum dikatakan terjadi kalau ya kalau ada bukti. Kata kuncinya adalah bukti. Nah, bukti itu dibikin oleh siapa? Bukti itu sebetulnya tentunya dibuat oleh manajemen, oleh pelaku PBJ. Ya, karena yang melaksanakan pelaku PBJ adalah para pelaku PBJ, PA, KPA, dan seterusnya. Nah, auditor nggak pernah bikin bukti, auditor hanya membuktikan. Oleh karena itu, strategi pengadaan bebas temuan, bebas ya kasus hukum adalah gimana kita bisa ya melaksanakan PBJ dengan jejak dengan jejak transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, maka terus paham ya apa sih yang perlu kita buktikan dalam cerita PBJ itu. Pertama, dari sisi jenis bukti ya. Nah nih, kalau bukti audit ada 4 jenis bukti, ada fisik, keterangan, dokumen, dan analisis. Ya, tidak hanya dokumentasi. Jadi kita tidak perlu memaksakan semua jejak transaksi dalam bentuk dokumen, ya. Ya, apalagi sekarang tuh dokumennya tidak hanya tulis, bisa dokumennya kertas dan seterusnya lah. Ya. Nah, auditor sama, auditor tidak hanya bisa mengandalkan bahwa fakta yang terjadi pada ada tidaknya dokumen, itu baru salah satu indikasi. Maka auditor mesti memastikan ya dengan bukti-bukti yang lain, fisik, keterangan dan seterusnya. Ini semua perlu disiapkan ya secara natural pada jejak transaksi PBJ. Harusnya natural, jadi bukan dibikin. Jadi menurut saya yang namanya bukti-bukti itu, jejak transaksi itu adalah jejak natural, transaksi normal gitu, ya bukan dibikin. Kadang-kadang sekarang itu ya yang namanya pertanggungjawaban itu dibikin gitu. Kejadiannya nggak seperti itu.
tapi dibikin sedemikian rupa untuk pertanggungjawaban. Nah, itu malah bukan pertanggungjawaban, berarti kan itu sebetulnya mempertanggungjawabkan yang tidak terjadi kan sebetulnya. Ya. Jadi yang namanya pertanggungjawaban sebetulnya adalah satu, menginformasikan apa yang terjadi sesungguhnya. Yang kedua, kalau itu misalnya penyimpangan, maka penyimpangannya dijustifikasi dengan alasan ya yang juga terbukti. Nah, selesai kan? Ya. Nah, auditor juga tentunya nggak mudah. Kenapa? Karena jejak-jejak transaksi itu kan sudah terjadi pada saat kejadian. Ya, yang paling tahu siapa? Yang paling tahu tentu pelakunya sebetulnya. Makanya saya bilang tadi, kalau kita punya niat yang sama antara auditor dengan auditi, sebetulnya menjadi mudah. Auditi dengan senang hati menyampaikan bukti-bukti ini, ya, untuk mendukung simpulannya auditor, gitu ya. Karena auditor harus menyatakan bahwa masalah yang ada itu adalah temuan, ya, meskipun betul-betul masalah ya. Jadi misalnya gini, ya, ini ada kasus PBJ lah, misalnya markup lah, ya, markup HPS, ya, terjadi nih markupnya, ya, tapi auditor nggak punya bukti gitu, selesai. Berarti apa? Ini memang menjadi masalah, real masalah dalam PBJ kita, tapi auditor buat laporannya tidak bisa jadi temuan. Kan sayang. Berarti apa? Tujuan PBJ gagal kan? Ya, pelaku PBJ pengennya kan tidak terjadi markup HPS. Karena apa? HPS yang markup akan berakibat pada tidak tepat harga kan gitu. Tujuan PBJ gagal. Nah, ya, oleh karena itu auditor datang untuk memastikan sebagai third line of defense, ya kan? Nah, auditor nggak bisa buktikan, selesai. Berarti apa? Ini dianggap clear, padahal sebetulnya terjadi markup. Nah, itu makanya auditor itu ya harus butuh kerjasama sama auditi sebetulnya untuk membuktikan, ya, dengan catatan niatnya sama. Oke? Nah, auditor harus mengumpulkan bukti kayak apa ini? Harus relevan, harus kompeten, harus material, harus cukup. Supaya apa? Supaya dapat informasi yang clear, yang betul-betul terjadi. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan hukum, lihat, ya. Kalau di audit ada 4, fisik, keterangan, dokumen, analisis. Kalau di pengadilan, di APH, menyatakan suatu terjadi, itu mesti ada 5 alat bukti. Keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli, ya, surat, dan petunjuk. Ya. Meskipun bisa disama-samakan, tapi sebetulnya beda sekali. Karena kalau kita bicara audit, kita bicara konsep substance of a form. Ya. Substansi mendahului formalitas. Nah, di mata hukum kadang-kadang form over substance. Ya. Jadi misalnya ada fakta di lapangan, ada masalah, berdasarkan bukti-bukti audit terbukti. Apakah bukti-bukti audit ini otomatis menjadi bukti hukum? Ternyata tidak. Ya. Jadi di mata hukum perlu digali lagi alat bukti hukum, keterangan saksi, keterangan tersangka, dan seterusnya. Ya. Kenapa? Yang namanya keterangan ini harus di muka penyidik, bukan di muka auditor. Ya. Jadi makanya nggak cukup. Ya. Bahkan bisa dibilang yang namanya hasil audit, ya, bisa jadi hanya menjadi ini, ya, dokumentasi untuk sebagai ahli-ahli apa? Ahli audit. Nah, ahli audit. Ya. Jadi nanti kita sebagai auditor dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai ahli audit, masalah kerugian negaranya dan seterusnya. Ya. Jadi dokumen-dokumen yang ditemukan auditor, ya, itu bisa jadi bukan menjadi bukti surat, ya, lain lagi ceritanya. Nah, dalam cerita pengadilan pas hukum dikatakan terbukti minimal 2 alat bukti, yaitu dan keyakinan hakim. Nah, sementara di auditor nggak ada. Berapa jenis bukti? Ya sebanyak-banyaknya. Intinya audit adalah membuktikan fakta yang memang sudah terjadi kan tadi post audit. Berarti kalau kita bicara bukti auditor, itu ukurannya adalah pada hasil. Sebanyak-banyaknya bukti untuk mendukung bahwa memang simpulannya nggak salah. Ya. Ibaratnya misalnya simpulan salah
bukti kurang pun, ya, kalau simpulnya benar itu masih lebih baik, ya, dibanding misalnya buktinya banyak, simpulnya salah. Nah, gitu deh, ya. Jadi esensi pekerjaan audit adalah jangan sampai simpulnya salah. Yang bukan fakta, yang buat kejadian malah dianggap kejadian. Nah, gitu ya. Jadi makanya judgment auditor sangat penting untuk menyatakan suatu bukti itu relevan, kompeten, material, dan cukup. Menurut saya ukurannya apa? Ukurannya adalah ketika terjadi diskusi, perdebatan, maka dikatakan terbukti kalau bukti-buktinya tidak debatable. Nah, itu. Ya. Jadi itu kata kunci sebetulnya ya. Kalau debatable, kuat lah. Artinya dikaji kemanapun kuat. Nah, itu baru terbukti tuh. Nah, kalau masih ya, debatable, sangat mungkin perbedaan satu dengan yang lain, nah itu tergantung masing-masing nanti ya. Jadi bisa jadi perbedaan nantinya. Ya. Nah, oke, Ibu semua. Jadi esensi tadi adalah yang namanya strategi menghadapi audit adalah strategi jangan sampai terjadi masalah. Oke? Atau gimana membuktikan bahwa sebetulnya tidak ada masalah dalam semua tahapan PBJ, ya. Nah, auditor perlu bukti kan? Nah, maka setelah ini kita akan bahas strategi di semua tahapan tadi, di tahapan perencanaan PBJ, ya, di tahapan persiapan dan seterusnya, ya, untuk kita cari tahu apa yang kemungkinan jadi masalah dan apa yang perlu dipersiapkan baik oleh auditor ataupun oleh auditi ketika membuktikan, ya. Oke, pertama kita akan bahas dulu di tahapan perencanaan, ya. Saya sedikit uraikan ilustrasi kasus sederhana, ya, untuk menggambarkan kira-kira apa yang ada di tahapan perencanaan, ya. Misalnya ada pagu indikatif Dinas Kesehatan dapat alokasi belanja modal 2020 550 juta. Oleh Dinkes disusun RKA pengadaan mobil operasional ya, di Dinkes untuk ke puskesmas dan lain-lain. Oke ya. Terus yang dibeli ternyata adalah dalam anggaran Toyota Innova ya. Full aksesoris, harganya 550 juta. Itu RK awal. Ternyata waktu di TAPD atau di bagian aset di DPKD atau di bagian keuangan kalau di pusat, jenis mobil yang disetujui ternyata hanya setara Avanza. Karena untuk operasional kan kata kuncinya adalah operasional nih, ya. Artinya secara fungsional sebetulnya antara Avanza sama Innova relatif nggak berbeda lah secara fungsional, ya. Maka direvisilah RKA menjadi 2 unit Avanza dengan total 540 juta. Nah, gitu dia, ya, menyesuaikan dengan total anggarannya kan di awal. Oke, kemudian dibuatlah kontrak dan seterusnya, mekanisme PBJ-nya, maka ternyata datang mobil Avanza 2 sesuai dengan kontrak dan sudah dibayar. Oke, coba Bu Mutiara. Halo Bu Mutiara. Ada Bu Mutiara nggak? Halo Pak. Nah, Gimana Bu Pak? Mutiara. Kalau menurut Bu Mutiara ada masalah nggak nih? Kenapa Pak? Masalah apa Pak? Ada masalah nggak nih di cerita mobil Innova-nya Dinkes nih? Oh, jadi dananya 550 juta gitu ya? Kasih uang 5,5, suruh beli mobil operasional. Karena 5,5, maka cukup dong Innova. Dia beli Innova. Ternyata ditolak. Waktu RKA-nya sampai ke TAPD, ternyata untuk operasional kantor maksimal Avanza. Avanza kan dapat 2, Bu. Iya, dapat 2. Ya, akhirnya RKA-nya direvisi. RKA-nya menjadi 2 unit Avanza. Nah, sampai sini, ini kan tahapan perencanaan, kan? Nah, Ya, tahapan berikutnya ada masalah. Sudah jadi DPA, DPA-nya adalah 2 unit Avanza.
kemudian ya. di proses pembunuhan, dikontrak, udah terrealisasilah 540 juta dengan 2 Avanza. Masalah nggak, Bu? Enggak sih, enggak masalah. Selama kebutuhannya terpenuhi. Kan kebutuhannya Ya, cuma di operasional kan? itu dia makanya. Sebetulnya kan dari case ini kelihatan bahwa awalnya ya kalau kita bicara value for money dalam konsep PBJ kan tepat kualitas dan tepat volume, ya kan? Harusnya dipikirkan tadi kan mobil operasional, ya berapa volumenya? Ternyata awalnya 1 unit, berarti kebutuhannya 1. Berarti kalaupun diganti Avanza, nggak boleh gara-gara uangnya nggak habis, kemudian jadi 2. Nah, itu pertanyaannya adalah nanti berarti terjadi over volume. Itu perlu justifikasi nih, kenapa sampai gara-gara Avanza 2, gara-gara Avanza kok jadi 2? Waktu Innova kok 1? Itu yang perlu dibuktikan kenapa. Nah, oke, kemudian kualitas. Mobil operasional kantor, pilihannya apa? Dari mulai Innova, Avanza, Xenia, mungkin sampai Wuling, sampai Grand Max. Nah, ini dicari tahu dulu nih, perbedaannya apa terkait dengan kebutuhan. Kalau ternyata cukup dengan Grand Max, gitu kan, berarti Avanza itu over spec. Nah, ternyata misalnya gini, ternyata kebutuhannya cukup dengan 1 Grand Max, ya berarti uang yang keluar hanya mungkin 150 juta, ya 150 juta. Oke, bayangkan negara harus keluar uang 150, tapi gara-gara proses perencanaan nggak beres, negara jadi keluar uang 540 juta. Ini masalah, Bu. Masalahnya menjadi berapa tuh? Menjadi 390 juta. Nah, ini kan praktek tidak value for money. Nah, itu sebetulnya itu yang harus disasar oleh auditor dan dicegah oleh auditi, gitu ya. Ya, oke. Nah, baru kita bahas yang detailnya kayak apa. Pertama, dalam perencanaan tentunya ada tahapan identifikasi kebutuhan. Maka jangan sampai strateginya adalah jangan sampai salah terjadi identifikasi kebutuhan. Kalau salah kebutuhan, maka salah penetapan PBJ-nya. Beli apa, berapa banyak, untuk di mana menjadi salah. Salah kualitas, salah volume, salah waktu, salah tempat, dan juga kemungkinan bisa salah harga. Otomatis, apa? Ini bisa tidak efektif dan atau tidak efisien, bisa over, under quality. Nah, oke. Makanya pastikan dulu tujuannya clear. Tujuan itu apa? Harus jelas tujuan, ya, dan kegiatan PBJ-nya. Nah, auditor untuk menyatakan bahwa tahapan ini sudah dilaksanakan, maka perlu memastikan apa sih dalam proses ini yang perlu disiapkan oleh pelaku PBJ kan? Pelaku PBJ perlu memastikan ini bahwa semua barjas yang dianggarkan harus sesuai dengan tujuan. Alignment-nya harus kuat. Konsep ABK dan lain-lain mesti clear. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan TOR, KAK, dan lain-lain dengan alignment yang kuat dengan dokumen-dokumen sebelumnya tadi. Dengan RKBMN, dengan Renja, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan PBJ terkait dengan BMN, BMD, tidak ada di RKBMN, itu indikasi berarti jangan-jangan bukan kebutuhan. Ya, ada PBJ yang tiba-tiba muncul sebagai misalnya apa? Pokir-pokir dewan yang tanpa ada dokumen renjanya. Itu juga indikasi berarti jangan-jangan ada PBJ yang sebetulnya bukan kebutuhan. Nah, itu semua perlu dibuktikan oleh manajemen dalam bentuk dokumentasi, baik ataupun keterangan-keterangan, bagaimana kejadian sebetulnya sehingga muncul anggaran itu, dan dijustifikasi. Kata kuncinya adalah tujuan. Ya, bukan semata-mata menurut si A, si B, si C, tapi nyatakan tujuannya apa.
Betul nggak nyambung dengan tujuan? Itulah esensi dari kebutuhan. Ya. Nah, oke, Ibu semua, itu strategi untuk mencegah jangan sampai terjadi masalah di tahapan perencanaan terkait identifikasi kebutuhan. Kenapa? Salah identifikasi kebutuhan otomatis terjadi nilai yang pemborosan atau bahkan tidak efektif dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian yang kedua, setelah identifikasi kebutuhan, ya, itu adalah ada yang namanya cara pengadaan, ya, swaklola atau penyedia. Ini juga ditetapkan saat, ya, ya, perencanaan PBJ. Nah, perlu dipastikan betul nggak swaklola atau penyedianya, betul nggak tipenya. Nah, perlu dipastikan bahwa jangan sampai, coba mana yang kira-kira sering menjadi masalah. Harusnya penyedia tapi diswaklolakan dalam perencanaan, atau swaklola tapi dipenyediakan. Ini perlu pertimbangan nih. Ya, mana yang menjadi modus biasanya sehingga terjadi praktek pemborosan dan lain-lain, ya. Oke, ya. Nah, ya, untuk kepentingan pemborosan biasanya ini yang terjadi adalah swaklola tapi dipenyediakan. Kenapa? Anggaran besar. Kalau swaklola, satu nggak habis-habis, kedua anggarannya tipis, dan tidak ada kenikmatan yang diterima oleh para pelaku swaklola. Lebih baik penyedia. Nah, ini diyakinkan. Jadi kalau sampai ada pekerjaan-pekerjaan yang dipenyediakan, yakinkan analisis beban kerja dan lain-lain sudah dilaksanakan. Jangan sampai ada sebetulnya banyak pekerjaan, banyak pegawai yang masih punya spare time, tidak melakukan swaklola dengan pertimbangan toh anggaran banyak, lebih baik dipenyediakan. Nah, jadi kalau itu yang namanya satker nanti cuma jadi ya, ahli PBJ aja, bukan ahli menyediakan barjas. Ya. Oke, nah itu yang menjadi pertimbangan. Jadi justifikasinya pun harus kuat tadi. Apa justifikasinya? Kalau sampai case yang pertama ini, justifikasinya adalah strategi yang perlu dituangkan adalah analisis beban kerja terkait dengan pekerjaan yang dipenyediakan, ya, kemampuan, waktu dan lain-lain. Jadi boleh dipenyediakan kalau ya menurut beban kerjanya memang sudah tidak mampu secara jumlah maupun secara kemampuan. Kalau mampu berarti idealnya harus swaklola. Itu dijustifikasi. Demikian juga tipe-tipe ini, ya harus betul kira-kira tipenya seperti apa. Ya. Kemudian paket dan konsolidasi, ya, paket dan konsolidasi. Oke, ini juga ya, ini juga menjadi pertimbangan, ya. Biasanya adalah salah menggabung atau salah memecah. Ya, strategi memaketkan harus clear, ya. Salah menggabung itu apa artinya? Harusnya dipecah-pecah tapi digabung. Misalnya apa? Masalah UKM, pro UKM, masalah sifat pekerjaan, ya, masalah ya, tiga itu sifat pekerjaan, kemudian masalah nilai pekerjaan, ya. Nah, kemudian kalau salah pecah harusnya digabung tapi dipecah, biasanya untuk menghindari tender, ya. Kita jumpai banyak paket 199, 200, 198, banyak padahal sebetulnya bisa digabung. Itu menjadi hal yang diyakini oleh auditor. Maka proses pemecah atau menggabung harus juga dijustifikasi dengan tepat. Ya, kalau syukur-syukur ada datanya, dokumentasinya dan seterusnya. Kalau nggak ada ya nanti menjadi masalah kan? Ya, oke. Kemudian jangan lupa masalah konsolidasi, ya, dengan UMKM. Kebanyakan diskusinya adalah nggak perlu dikonsolidasi karena untuk UMKM, padahal ini bukan hal yang harus dipertentangkan. UMKM itu bukan calo kan, ya. Kalau ternyata lebih efisien dikonsolidasi, sebetulnya konsolidasi menjadi pilihan. UMKM dikembangkan untuk hal-hal yang lebih realistis, yang lebih sektorilnya, ya. Nah, akibatnya apa? Nanti akibatnya output nggak tercapai kalau salah cara, ya, dan tidak pada, ya, harga yang terbaik.
ya, karena tadi salah paket, ya. Maka pastikan justifikasinya juga dengan tepat dengan data dan informasi yang akuntabel, ya. Oke. Nah, kemudian anggaran biaya tadi, over budget atau under budget, dua-duanya akan menjadi masalah. Over budget tadi ada potensi markup, under budget potensi nggak kebeli, output nggak tercapai, bisa mahal atau masalah penyerapan. Ya, kalau misalnya proses pelaksanaannya oke, mungkin harganya tetap oke, tapi berarti penyerapan jadi jelek. Ya. Nah, itu kira-kira di tahapan perencanaan.